Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada 10 November 2024 lalu. Banten terjun langsung meninjau lokasi banjir di Kampung Timur, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kakor Lantas Polri bersama tim survei melakukan pengecekan kesiapan jalan tol dari Pos Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat menuju gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 9 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi di Jalan Mayor S.L. Tobing, Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dan berikut laporan Bribda Ilham Nurrohman dari Polres Tasikmalaya Kota. Kapolres Tasikmalaya Kota pimpin press release pengungkapan kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil menangkap dan mengamankan 5 tersangka kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi di Jalan Mayor S.L. Tobing, Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Kelima tersangka tersebut berinisial DW berusia 16 tahun, RRP 15 tahun, FM 17 tahun, dan NSP 19 tahun. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono mengatakan terdapat barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini, yaitu berupa 1 senjata tajam jenis celurit, 3 helm pelaku, 2 hoodie, dan 2 sepeda motor yang digunakan pelaku pada saat kejadian. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Demikian kegiatan konferensi pers untuk hari ini. Saya Bribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, penyidik Satreskrim Polresta Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Arisyam Indradi. Update terkini, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mengirim berkas perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum. Ya, artinya dalam proses penyidikan itu dikenal dengan istilah tahap 1, yaitu mengirim berkas perkara ke rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Flashback sedikit, sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan psikologi forensik oleh rekan-rekan dari APSI4. Ini merupakan kolaborasi interprofesi. Untuk mengungkap kasus penyidikan itu harus saintifik, berbasis ilmiah, namanya scientific crime investigation. Itu telah dilakukan pemeriksaan setidaknya 3 kali, ya, 3 kali pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dari APSI4. Jadi mohon waktu, ini masih terus dilakukan pendalaman.
Pemirsa, Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada 10 November 2024 lalu. Dari hasil pengungkapan diketahui modus pelaku melalui pesanan pernikahan siri. Polda Metro Jaya melalui Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada 10 November 2024 lalu. Keberhasilan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi atas adanya dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang melalui mail order bride dengan pengiriman calon pengantin bayaran yang akan dikirim ke Tiongkok. Dari hasil pengembangan, Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya akhirnya melakukan penindakan di lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Pejaten dan Cengkareng, dengan mengamankan 9 tersangka yang memiliki peran masing-masing serta beberapa barang bukti. Selain 9 orang tersangka, Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya juga mengamankan 4 perempuan warga negara Indonesia yang merupakan korban, diantaranya merupakan anak di bawah umur. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wita Satya Triputra mengungkapkan, para tersangka mengikat korban dengan perjanjian bahasa asing yang tidak diketahui korban, yang sebenarnya adalah perjanjian pernikahan dengan warga negara asing berikut pemalsuan identitas korban yang masih di bawah umur. Perjanjian ini mengikat korban sebagai sponsor yang mencari dan menampung pria asing untuk dinikahkan dengan warga negara Indonesia. Jadi isi daripada perjanjian tersebut itu intinya bahwa akan menikahkan pria asing dan dengan wanita Indonesia. Kemudian salah satunya modus daripada para pelaku ini dengan merubah identitas salah seorang korban yang masih di bawah umur menjadi dewasa, jadi umurnya ditambahkan. Dari kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka, mereka mendapatkan keuntungan antara 35 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah per orang. Menanggapi adanya anak yang masih berusia di bawah umur yang menjadi korban PLT Asisten Deputi Bidang Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian P3A, Adwir Lani Ritonga, menilai pentingnya pendampingan bagi korban anak agar tidak menjadi korban kembali. Harus ada penguatan bagi anak ketika sudah menjadi korban, terutama untuk mendapatkan pendampingan yang komprehensif, mulai dari asesmen psikologis, kemudian fasilitasi untuk pemulihan kesehatan, serta pendampingan dari proses hukum. Karena tentu saja perlakuan terhadap anak yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan usia dewasa. Dan yang paling penting adalah ketika anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini berbeda dengan anak korban kekerasan lainnya. Bisa saja kemungkinan untuk kembali lagi pada lingkungan ini sangat besar sekali. Sehingga rehabilitasi dan reintegrasi ketika dia kembali ke lingkungan sosial itu harus betul-betul dapat dipastikan. Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terbujuk atau tergiur dengan modus serupa, apalagi dengan tawaran perjanjian yang tidak jelas, terlebih tawaran pernikahan pesanan dengan warga negara asing yang merujuk pada tindak pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Sukabumi Kota menunjukkan komitmennya dalam mengawal kepulangan 6 pekerja migran Indonesia asal Sukabumi yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Kepulangan mereka dari Myanmar diterima pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, Jalan Ahmad Yani Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 5 Desember. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi yang turut hadir dalam penerimaan kepulangan 6 PMI itu mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap ancaman TPPO dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming kerja di luar negeri yang tidak jelas. Penerimaan kepulangan korban TPPO di Pendopo Sukabumi ini juga dihadiri
Muspida Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, serta Muspika Kecamatan. Selain itu, kepulangan 6 PMI yang telah dijemput oleh pihak keluarga pun dikawal ketat personel Polsek Cirenghas dan Polsek Kebon Pedes, Polres Sukabumi Kota. Pemirsa, personel Reskrim Polsek Medan Tembung, Polrestabes Medan berhasil mengungkap sindikat penggelapan mobil rental yang melibatkan oknum pegawai negeri sipil di Tata Usaha Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Dari pengungkapan itu, polisi berhasil menangkap oknum PNS berinisial R 45 tahun, warga Jalan Namorambe, Perum Pemda Desa Pagar Merbaut, 3 Lubuk Pakam, dan wanita berinisial W 44 tahun, warga Dusun 8 Perum Gria, Alam Asri, Medan Senembah Tanjung Morowa, Kecamatan Percut Saituan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyampaikan dari pengungkapan ini petugas menyita barang bukti 6 unit mobil rental yang diduga digelapkan para pelaku. Modus operandi pelaku W yakni dengan meminjam atau merental mobil korban selama sebulan. Kemudian salah seorang korban berinisial JHA 24 tahun, warga Jalan Seriti 10, Kecamatan Percut Saituan, menyerahkan mobil rentalnya kepada W. Setelah itu pelaku W menyerahkan mobil tersebut kepada pelaku R untuk dijual dan atau digadaikan dengan harga bervariasi di tempat yang berbeda-beda. Dan korban diketahui mobilnya tidak ada setelah mobil tidak kembali. Hingga saat ini kedua pelaku masih belum dalam proses pemeriksaan. Keduanya dipersangkakan dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, Kapolda Banten terjun langsung meninjau lokasi banjir di Kampung Timur, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.